Beberapa hari belakangan, Panji Gumilang menjadi salah satu orang yang paling disorot lantaran disebut-sebut mengajarkan ajaran sesat kepada santri-santrinya di Ponpes Al Zaitun. Oleh karena itulah pria yang telah memasuki usia senja tersebut mendapat banyak kecaman dari masyarakat, bahkan dirinya telah dilaporkan ke pihak berwenang. Kendati demikian, ternyata di balik kesesatan Panji Gumilang itu dikabarkan ada beberapa tokoh dan salah satu pejabat negara yang membelanya. Berikut ini beberapa tokoh yang membela kesesatan Panji Gumilang. Ada pejabat negara. Ali Muchtar Ngabalin. Politisi yang dikenal luas sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Muchtar Ngabalin secara belak-belakan membela Panji Gumilang yang belakangan disebut-sebut telah menyebarkan ajaran menyimpang. Menurut pria parubaya tersebut tidak ada ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun. Ia juga menegaskan jika beberapa tudingan yang dialamatkan kepada Panji Gumilang sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengambil alih Ponpes Al Zaitun. Selain itu pula, Ngabalin menuturkan Ponpes Al Zaitun telah puluhan tahun didirikan dan banyak juga keluarganya yang menitipkan anak-anaknya untuk menimba ilmu di ponpes tersebut. Di samping itu, Ngabalin juga meyakinkan jika Panji Gumilang merupakan sosok lelaki cerdas yang telah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren ternama di tanah air. Bahkan Ngabalin mengaku jika Panji merupakan keturunan kader Masyumi. Dengan demikian maka tidak mungkin menurut Ngabalin Panji akan mengajarkan ajaran yang ditentang oleh syariat Islam. Ahmad Sudirman Abbas. Pria parubaya ini merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang juga turut serta memberi pembelaan terhadap Panji Gumilang. Menurutnya, Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah tidak ada yang salah bila dilihat dari aspek ilmu fikih. Ia menjelaskan jika sesungguhnya Allah tidak langsung memberi kalam itu kepada manusia kecuali melalui wahyu atau mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut. Tidak hanya itu saja, Abbas juga menyampaikan perihal soft berjarak ketika sholat di Masjid Al Zaitun karena kala itu datang COVID-19. Sedangkan kursi yang ada di samping jamaah itu sengaja disediakan karena Panji Gumilang menyampaikan gagasan dengan rentang waktu 2 jam setelah selesai sholat. Helmi Hidayat. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga sempat menjadi perbincangan yang aktual di kalangan warganet setelah memberi pernyataan yang kontroversial saat jadi bintang tamu di salah satu acara stasiun televisi swasta, di mana kala itu dia datang untuk memberi pembelaan terhadap Panji Gumilang. Helmi mengatakan jika dirinya tidak setuju dengan pernyataan para ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa Panji Gumilang sesat dan juga dituding telah menodai agama. Menurutnya hal itu tidak masuk akal karena Allah itu maha tinggi. Ia juga menambahkan bila Allah merasa ternodai oleh Panji Gumilang, maka Allah disarankan untuk datang ke Polda Metro Jaya dan membuat laporan resmi. Perkataan daripada Helmi yang di luar batas kewajaran itu kami kutip dari poskota.co.id. Modegret Kers. Perempuan yang satu ini merupakan aktivis Israel dan Yahudi yang secara lantang membela Panji Gumilang. Dukungan tersebut diberikan kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut karena si Panji itu diketahui sangat berambisi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Panji beranggapan jika Indonesia tidak melakukan hal itu akan sulit untuk berkembang. Tidak hanya itu saja, demi untuk mendapat perhatian dari pemerintah Israel, Panji Gumilang rela mengajak santri dan tamu undangan yang hadir pada acara yang digelar di Ponpes Al Zaitun kala itu untuk menyanyikan lagu Yahudi Shalom Aleichem.
Mendapati hal itu, Monik mengapresiasi Panji Gumilang yang mengajarkan toleransi kepada anak didiknya. Bahkan Monik bereksplor bila pesantren di Indonesia perlu meniru yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen, purnawirawan Jenderal TNI yang satu ini juga terseret kasus yang menimpa Ponpes Al Zaitun. Suatu hal yang membuat demikian lantaran lelaki yang memasuki usia senja tersebut menjadi orang terdepan membela Panji Gumilang. Menurut mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu, tidaklah benar semua tuduhan yang dialamatkan pada Panji Gumilang. Sebab sejauh mengenal Panji Gumilang pada tahun 2013 yang lalu, tidak ada yang menyimpang darinya. Kiflan juga menambahkan bila dirinya tidak melihat adanya pembentukan Negara Islam Indonesia dan Badan Intelijen sendiri oleh Panji Gumilang. Dan Kiflan melihat Panji Gumilang sebagai sosok intelektual yang sangat kuat rasa nasionalismenya.